Nah, kemudian kita masuk ke dalam operator, ya. Jadi di dalam operator, di dalam C, operator merupakan simbol atau kata yang bisa dilibatkan di dalam program untuk melakukan suatu operasi. Nah, di sini kita lihat nantinya ada dua jenis operator. Yang pertama adalah operator aritmatika. Ya. Operator aritmatika ini seperti yang sudah pernah atau sudah biasa kita kenal, yaitu mulai dari untuk simbol perkalian, tanda bintang, kemudian simbol pembagian, tanda slash, bukan tanda titik dua ya, tapi tanda slash, kemudian sisa hasil bagi atau modulus yaitu persen, kemudian penjumlahan tanda plus atau tambah, pengurangan tanda kurang atau strip. Nah, di dalam suatu operasi aritmatika operator dengan derajat lebih tinggi akan lebih dulu diproses. Jadi derajatnya lebih tinggi itu mulai dari perkalian, pembagian, dan sisa pembagian. Sedangkan derajat selanjutnya itu penjumlahan dan pengurangan. Nah, di sini kita bisa lihat contoh programnya. Nah, di sini kita menggunakan file header yaitu mulai dari stdio.h dan conio.h. Kenapa tidak ada strcpy? Karena di dalam program kita tidak ada pemanggilan karakter. Nah, di dalam programnya tidak ada pemanggilan karakter. Ya. Selanjutnya main, buka huruf awal, kemudian hapus layar, deklarasikan variabel. Di sini untuk integer kita ada 3 variabel yaitu x, y, z. Kemudian ada tipe data float, itu kita deklarasikan variabelnya dengan nilai p. Kemudian hapus layar. Nah, di sini sebenarnya tidak perlu, di sini bisa dihapus, bisa tidak ya. Di sini salah satu juga bisa. Nah, kemudian kita kenalkan nilainya atau deklarasi nilai input. Jadi nilai inputnya di sini adalah pertama itu nilai x, nilainya berapa? 5. Kemudian nilai y itu nilainya berapa? 3. Nilai z itu nilainya berapa? Yaitu 2. Nah, ini deklarasi nilai input. Nah, deklarasi nilai input ini dimasukkan di dalam program untuk contoh yang ini. Tapi untuk contoh selanjutnya nantinya nilai input tidak dimasukkan di dalam coding program, tapi dimasukkan pada saat program berjalan. Nah, kemudian setelah deklarasi nilai input kita proses, ya. Kita prosesnya di mana P sama dengan X ditambah Y dikali Z. Nah, nanti ketika program dijalankan, mana derajat yang utama dijalankan dulu, maka adalah perkalian dulu. Kemudian baru penjumlahan. Jadi tidak perlu kita tambahkan di sini tanda kurung ya, mana yang dulu dikerjakan. Bisa ditambahkan, bisa tidak. Nah, kemudian setelah diproses, baru kita tampilkan nilainya di sini. Ya, printf, buka kurung, buka tanda kutip 2, kemudian tampilkan di layar yaitu nilai P sama dengan %f tutup kutip 2, P. Ya, ini artinya di layar nantinya ditampilkan nilai P sama dengan, selanjutnya dipanggil nilai variabel dari P. Nah, untuk pemanggilan nilai dari variabel P itu menggunakan %f. Kenapa %f? Karena di sini untuk variabel P itu menggunakan tipe data float. Kemudian tutup dengan gauge dan tutup kurung berawal. Dan untuk program ini nanti dicobakan. Kemudian yang kedua yaitu operator penurunan dan pengkalian. Ya, untuk operator penaikan itu digunakan untuk menaikkan nilai variabel sebesar 1. Ya, kemudian untuk operator penurunan itu digunakan untuk menurunkan nilai variabel sebesar 1. Nah, ini contoh penulisannya. Untuk penaikan itu plus x titik koma atau x plus plus. Ya, jadi penulisannya ada yang plus x atau x plus plus. Itu sama nilainya. Nilai x itu nanti ditambah dengan 1. Kemudian untuk penurunannya juga sama. Min y atau bisa ditulis juga dengan y min. Jadi nilai y itu sama dengan y dikurang 1. Nah, ini contohnya. Ya. Jadi di sini menggunakan stdio, conio,
tipe data untuk variabelnya di sini X nilainya adalah 1. Jadi nilai variabel X ini sudah dideklarasikan langsung dengan angka 1, mana tipe datanya integer, kemudian ada variabel satu lagi nilai. Kemudian hapus layar, di mana nanti nilai yang akan ditampilkan di sini itu sama dengan plus X. Artinya nilai 1 ini ditambah dengan 1. Nah, kalau seandainya kita ganti nilai 1 ini sama dengan 5, maka dia akan ditambah dengan 1. Begitu seterusnya. Jadi ketika ditampilkan di sini, printf nilai sama dengan %d. Kenapa %d? Ya, karena untuk nilai itu menggunakan integer. Nah, seperti aturan yang ada di tabel yang sebelumnya. Kemudian dipanggil nilai hasil dari proses di sini, itu variabel nilai. Ya, sehingga hasilnya nanti apa? Yaitu angka 2. Jadi nilai sama dengan 2. Ya, karena di sini angkanya 1. Sedangkan kalau seandainya kita ganti misalnya jadi angka 5 di sini, maka hasilnya adalah 6. Nah, di sini ada contoh kasus, ya. Contoh kasus. Ini silakan dibaca. Ini silakan dibaca, di mana hasil program yang akan ditampilkan seperti gambar ini, seperti tampilan di sini. Mulai dari dengan judul yaitu data penjualan barang, kemudian tutup judul garis judulnya, kemudian nama barang, titik 2 variabelnya nmprg, jumlah barang variabelnya di sini jbrg, kemudian harga barang hbrg, kemudian untuk jumlah bayar itu jbyr. Jadi variabelnya di sini sudah ditentukan. Nah, tinggal nanti kita menyesuaikan dengan isian yang ada di soal ini. Ya, kita lihat programnya. Ini programnya. Nah, untuk file header di sini kita lihat ada 3, mulai dari stdio.h, kemudian conio.h dan string.h. Kenapa ada string? Karena di sini nanti akan ada penggunaan fungsi strcpy. Ya. Nah, kemudian buka dengan program dengan main, fungsi main, kemudian buka kurung kerawal, deklarasikan variabel, ya, seperti yang ada di soal tadi, di variabelnya. Tipe datanya kita sesuaikan dengan contoh kasus di sini. Kira-kira kita menggunakan tipe data yang apa yang cocok, ya. Nah, di sini kita lihat untuk jbrg itu kita menggunakan integer. JBRG adalah jumlah. Nah, biasanya kalau jumlah tidak ada yang sifatnya berkoma. Sifatnya biasanya satuan atau bilangan bulat. Nah, kemudian di sini ada juga long in. Ya. Long in. Atau mungkin bisa juga nanti digunakan tipe data yang lain. Ya. Long in itu lebih panjang jumlah nilainya dibanding integer. Ya. Nah, di sini ada jbyr variabelnya, kemudian hbrg variabelnya. Kemudian untuk nama barang kita menggunakan tipe data yaitu char dengan panjang karakter yaitu 10, sehingga nanti nama barang ini fungsinya adalah string. Atau format yang digunakan adalah string. Selanjutnya hapus layar. Nah, kemudian kita tampilkan atau kita deklarasikan nilai input, ya, seperti pada soal. Ya, di mana jumlah barang itu sama dengan 30, harga barang itu adalah 1.500.000, kemudian untuk nama barang itu lemari S. Nah, fungsi yang digunakan di sini adalah strcpy. Nah, ini penulisannya. Setelah kita deklarasikan variabel, baru kita baru kita proses. Di mana prosesnya kita sesuaikan dengan yang ada di soal. Ya. Nah, prosesnya penulisannya seperti ini. JBYR, jumlah bayar, itu sama dengan dalam kurung jumlah barang dikali dengan harga barang. Nah, di sini yang ditampilkan adalah variabelnya. Kemudian tutup kurung, kurang 0,25 dikali dengan jumlah barang dikali harga barang. Karena nanti dia ada diskon. Ya, karena ada diskon nantinya. Diskonnya di sini kita lihat adalah 25%. Sehingga kita bisa tampilkan.
Nah, di sini bisa kita gunakan printf atau puts-nya, tapi sini sebelum saya jelaskan tentang penggunaan put, atau bisa nanti digunakan dengan printf. Kalau kita gunakan printf di layar ini bisa kita gunakan printf ya, boleh diganti nanti, yaitu data penjualan barang. Kemudian nanti diberikan juga tanda garisnya di bawah dengan menggunakan fungsi printf juga. Kemudian baru, nah tapi diakhiri nanti dengan /n ya. Kemudian printf nama barang, tampilkan nama barang itu menggunakan format string s karena dia bernilai string. Kemudian jumlah barang itu menggunakan format %i, harga barang format %li, jumlah bayar itu format %li juga karena sifatnya long integer ya. Ini seperti yang saya jelaskan tadi cara pemanggilannya. Kemudian terakhir diakhiri dengan gauge dan tutup kurung kurawal. Nah, kita cobakan langsung dengan program. Di sini programnya sudah saya buatkan. Dan ini contoh program yang ada di slide tadi ya. Kita lihat untuk program yang pertama. Hasilnya akan seperti ini. Ini programnya. Bisa copy paste saja. Nah, hasilnya seperti ini. Ini untuk program yang pertama. Kemudian untuk program yang kedua, ini untuk program yang kedua ya, ini program yang kedua. Kemudian kita lihat untuk program yang ketiga. Ini untuk program yang ketiga. Kemudian selanjutnya untuk program yang keempat. Untuk program yang keempat ya, tanda kutipnya tolong diperhatikan tanda kutipnya. Ya, untuk program yang keempat hasilnya. Nah, kalau seandainya kita ganti dengan 5, nah di sini hasilnya jadi 6, jadi penambahan 1. Kemudian ya ini program untuk contoh kasus. Nah, ini contoh untuk program contoh kasus tadi. Jadi hasilnya akan seperti ini. Ya, kalau seandainya ingin diganti ini karena kita belum mempelajari tentang puts, di sini saya ganti printf. Kemudian diakhiri dengan /n. Jadi ini juga saya tambahkan tanda garis bawah. Kalau ingin dijorokkan seperti yang ada di soal, tambahkan /t. Nah, ini hasilnya akan sama seperti yang ada di soal tadi. Nah, hasilnya akan sama dengan ini. Oke, mungkin untuk materi kali ini silakan dicobakan, silakan dipraktekkan, dan nanti kita ada tugas yang harus dicobakan, dikerjakan, dan dikirim. Ya, cukup sekian. Kalau ada pertanyaan silakan dikirimkan di dalam kolom komentar atau di grup. Hari ini dicukupkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.